Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Taufik dengan NIM 12022131008. Saya dari kelas SI 4501. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum dan nilai Islam ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran bersifat global sehingga membutuhkan penjelasan, maka hadis dan sunnah Rasulullah memberikan penjelasannya. Akan tetapi, setelah Nabi wafat, masih banyak persoalan agama yang muncul. Oleh karena itu diperlukan ijtihad para ulama. Yang pertama, Al-Quran. Makna Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sejarah pembukuan. Ada 2 periode, yaitu periode Abu Bakar dan periode Utsman bin Affan. Secara singkatnya, di periode Abu Bakar, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah untuk membukukan Al-Quran yang masih berserakan ke dalam satu mushaf. Pada awalnya Abu Bakar menolak, dikarenakan hal itu tidak dilakukan pada masa Rasulullah. Dengan penuh keyakinan dan semangatnya untuk melestarikan Al-Quran, Umar berkata kepada Abu Bakar, "Demi Allah, ini adalah baik." Dengan terbukanya hati Abu Bakar, akhirnya usulan Umar diterima. Di periode Utsman bin Affan, secara singkatnya, Ufaizah menceritakan adanya perbedaan qiraah kepada Utsman bin Affan. Selanjutnya Utsman bin Affan membentuk lajnah atau panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Haris dengan anggotanya Abdullah bin Zubair. Utsman bin Affan menyuruh Zaid untuk memperbanyak mushaf yang diperbarui menjadi 6 mushaf. Yang 5 dikirimkan ke wilayah Islam seperti Mekah, Kufah, Basrah, dan Suriah. Yang 1 tersisa disimpan sendiri oleh Utsman di rumahnya. Mushaf ini dinamai Al-Imam yang lebih dikenal Mushaf Utsmani. Demikian terbentuknya Mushaf Utsmani dikarenakan adanya pembaruan mushaf pada masa Utsmani. Nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran dimulai dari Alkitab sampai Al-Basair. Isi kandungan Al-Quran ada akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan sejarah. Fungsi Al-Quran. Bukti kebenaran Nabi Muhammad, petunjuk bagi segenap manusia, sumber pokok ajaran Islam, pengertian dan pelajaran bagi manusia. Yang kedua ada hadis. Makna hadis. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis berdasar sandaran. Ada 3, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi. Ada 2, yaitu ahad diriwayatkan oleh 1 orang saja. Dan kemungkinan hadisnya tidak benar. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Dan ada jumlah rawi yang mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang pada setiap tingkat sanadnya dan diyakinkan kebenarannya. Fungsi hadis. Fungsi hadis itu ada 6, yaitu al-taqid, al-tafsir, al-takhsis, al-am, al-tayyin, al-tasri, dan nasakh. Yang 3, ijtihad. Makna ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan sesuatu hukum. Ada mujtahid. Mujtahid adalah orang melakukan ijtihad. Syarat mujtahid ada mengetahui dalil syar'i dan mengetahui ilmu hadis serta mengetahui nasikh mansukh, mengetahui bahasa Arab dan ushul fiqh, dan juga memiliki kemampuan kuat untuk beristinbat. Dasar hukum ijtihad ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Fungsi ijtihad. Yang pertama, menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti dengan qiyas, istihsan, dan maslahan mursalah. Sekian presentasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.